Rencana MUI DKI Jakarta untuk membentuk Cyber Army untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur Anies Baswedan menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menilai pembentukan pasukan cyber oleh MUI DKI Jakarta untuk melawan para pendengung ini berlebihan dan mulai terlihat ke arah politis. Nah, sudah bergabung untuk membahas hal ini, nanti akan bergabung secara daring Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, ada Pak Faiz. Oh, sudah bergabung bersama kami. Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Pak Faiz Rafdi Husnan. Ada juga pengamat dan aktivis media sosial Enda Nasution dan analis politik Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi, Bang Enda dan juga Pak Faiz. Selamat pagi, Mas Ya, Timothy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Faiz. Pak Faiz, sebenarnya inisiatornya siapa ini Pak? Atau mungkin apakah murni dari MUI DKI Jakarta dan apa latar belakangnya sampai ide ini tercuat, Pak Faiz? Ya, jadi ini memang agak unik juga ini. Ini berawal dari kegiatan rapat koordinasi Infokom 1 bulan yang lalu, Infokom DKI. Ya, kami mengundang Infokom MUI Kota membahas tentang program Infokom. Di sambutan, Ketua Umum memberikan pengarahan, dalam hal ini Kiai Haji Munahar Mukhtar, memberikan pengarahan pentingnya, beliau waktu itu menyebutnya dengan semacam Cyber Army, tapi tidak spesifik Cyber Army. Itu kami yang hadir paham betul. Makanya 1 bulan yang lalu kan nggak rame ya, nggak rame gitu. Terus bisa ada usulan waktu itu, ada yang menyebutnya dengan mujahid digital, ada yang menyebutnya dengan dai digital, ada yang menyebutnya macam-macam. Yang intinya adalah sebenarnya ini juga masih terkait dengan fatwa buzzer ya, di mana inti dari buzzer itu menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Nah, substansi dari tim cyber ini, jadi kami sendiri belum menyebut nama, belum membentuk nama, masih dalam diskusi karena baru 1 bulan yang lalu, untuk yang intinya tim ini adalah pembinaan literasi digital umat, di mana sekarang era media sosial, tentu konfirmasi berita-berita hoax, konfirmasi berita-berita yang harusnya benar tapi disalahkan, berita-berita yang salah tapi dibenarkan, itu menjadi tidak bisa dibedakan. Nah, Jadi, berawal dari situ. Gitu. Nah, Pak Faiz, tapi kalau kita lihat kan tampaknya fokusnya adalah kepada membela ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kenapa bisa spesifik sekali memang kepada nama Anies Baswedan begitu? Bukan Pemprov DKI Jakarta secara keseluruhan gitu, tapi benar-benar seorang Ya. Anies Baswedan. Nah, ini yang juga belakangan menggelinding agak blunder. Jadi memang di rakor itu tidak spesifik menyebut nama Pak Anies, tidak spesifik, tapi bicaranya spesifik ulama yang bicara kriminalisasi, bicara namanya penyudutan terhadap ulama, kemudian ada fenomena adu domba antar elemen bangsa. Jadi kami lebih ke sana. Tidak spesifik. Saya ingat betul, dan saya kira bisa dicek di beberapa media belakangan ini. Ketua Umum itu diwawancarai, ada Kompas TV, ada CNN, ada TVO, dan lain-lain, itu sangat jelas. Beliau memberi contoh, ya dalam konteksnya DKI tentu Pak Gubernur ya, dan beliau juga memberi contoh tokoh siapapun, jika itu konteksnya adalah untuk kebenaran, untuk kemajuan DKI, saya kira MUI DKI tentu berada dalam posisi itu untuk mengawal. Saya kira itu lebih ke sana, jadi tidak spesifik, saya ingat betul. Oke, nah, tapi tujuan utamanya adalah melawan hoax dan juga buzzer gitu ya, intinya begitu Pak Faiz ya? Ya, dan Oke. tentu yang utama ya tadi, pembinaan literasi digital umat. Oke, nah saya ke Bang Enda kalau begitu. Bang Enda, apakah ini sudah tepat begitu kalau memang kita ingin melawan hoax dan melawan apa yang dikatakan buzzer tadi, apakah memang tepat dilawan dengan ditanggapi begitu atau dibuatkan sebuah pasukan untuk menanggapi? Sebenarnya mungkin yang saat ini pun sebenarnya pendidikan untuk literasi digital sudah dijalankan ya oleh oleh berbagai pihak, swadaya maupun oleh pemerintah. Ada Kominfo juga punya program Merdeka Digital, lalu kemudian
peningkatan literasi digital juga dilakukan via kota kabupaten, lalu kemudian gerakan yang swadaya seperti gerakan yang kita lakukan sendiri juga di gerakan bijak bersosmed melakukan itu juga gitu. Jadi memang bukan baru ya, sesuatu yang memang sudah kita kenal menjadi sebuah masalah soal literasi digital dan juga penyebaran hoax, sehingga memang kemampuan masyarakat untuk bisa punya kemampuan kritis dan menganalisa informasi yang kita terima itu sudah harus ditingkatkan terus-menerus gitu. Saya sih menanggapinya kalau memang seperti yang Pak Faiz sampaikan, saya rasa itu hal yang positif. Cuma mungkin saya rasa sebagai MUI punya banyak avenue lain ya, punya banyak metode lain, apalagi tentu berurusan langsung dengan umat gitu. Kanal-kanal komunikasinya itu tentu banyak sekali gitu ya, secara langsung sudah ada, sudah banyak, tentu banyak ulama, banyak kiai yang punya pendukung juga. Nah, soal digital ini, saya sih kalau boleh menyarankan mungkin sudah ditarik balik lagi aja bahwa ada nama Cyber Army di situ dan bukan tugasnya melindungi siapa-siapa gitu. Tapi kalau secara melakukan dakwah secara digital, saya rasa itu sesuatu yang positif ya. Gitu. Jadi kalau dilawan itu, kalau gini kan kita lihat sepertinya akan head to head begitu. Ada informasi apa, nanti pasukan ini yang akan langsung melawan atau mengcounter. Tapi apakah itu metode yang selama ini kan kita juga melihat ada buzzer-buzzer dalam berbagai bentuk kepada berbagai pihak lah begitu. Lalu kita melihat bentuk-bentuk perlawanan dari pihak sebaliknya, entah itu menanggapi dengan buzzernya sendiri atau memiliki pasukan cybernya sendiri, atau mungkin bergantung kepada aparat dari pemerintah yang nantinya akan membetulkan, karena kita tahu banyak juga kanal-kanal yang mencoba menangkal hoax dan mengklarifikasi mengenai hoax gitu. Yang efektif tuh apakah yang seperti apa? Karena kalau saya lihat kalau memang buzzernya sebanyak itu, hoaxnya sebanyak itu, ini juga akan menuntut pasukan yang begitu besar dari MUI DKI Jakarta. Ya, mungkin yang pertama perlu dicatat adalah siapapun pelaksananya, kita perlu melakukannya secara profesional dan accountable gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuma sekedar melakukan sesuatu tapi ini hasilnya apa nggak terukur. Itu biasanya kalau di dunia komunikasi yang tentunya kita lakukan. Ada strategi, ada pengukuran, ada hasil, ada impact, lalu kemudian kita bisa evaluasi efektif atau tidak gitu. Nah, lalu dari sisi klarifikasi itu ada teman-teman Mavindo, ada teman-teman selalu tanpa pilih-pilih ya, selalu mengklarifikasi seluruh hoax yang beredar gitu, tanpa ada afiliasi politik apapun. Nah, itu sebenarnya sudah direfer juga, artinya bisa dijadikan referensi. Yang saya takutkan adalah justru malah kalau istilahnya Cyber Army, maka kan jadi pasukan digital. Nah, ini konotasinya tuh mau perang gitu. Nah, perang ini apakah itu perang, tentunya perang opini ya di media sosial, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah menjadi sumber keributan baru, gitu. Apalagi dalam rangka melindungi satu tokoh atau satu public figure tertentu, akhirnya nggak selesai-selesai kita, dan media sosial jadinya malah makin pusing kita lihatnya, bukannya malah makin seneng, malah makin pusing dan nggak ada solusi yang kita dapat. Mungkin itu ya, mungkin kalau kata saya ditarik balik aja penyebutan Cyber Army itu diganti dengan dakwah digital dan memang melakukan informasi. Salah satu yang akun yang paling banyak followernya adalah yang isinya tuh inspiratif, doa-doa, lalu kemudian juga hal-hal yang baik sifatnya, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat Nabi, itu tuh followernya luar biasa besar gitu. Karena memang masyarakat membutuhkan hal-hal seperti itu dibandingin dengan harus perang terus, lebih baik saya baca hal-hal yang sifatnya bisa menenangkan hati gitu kan. Ada cara lain lah begitu untuk menangkalnya, betul, ataupun jadi, mengalihkannya gitu ya. Betul, jadi mungkin sebaiknya kembalikan lagi ke tupoksinya, tugasnya apa, jangan ikutan perang-perangan yang malah jadi bikin orang pusing, tapi justru malah memang menjalankan apa yang menjadi tugasnya MUI ya selama ini gitu, bukan soal melindungi tapi justru malah gimana caranya kita bisa berdakwah dengan lebih baik lagi. Oke, nanti mungkin Pak Faiz bisa menanggapi, tapi saya mau ke Mas Hadi dulu. Mas Hadi, ini sudah mulai juga ini partai-partai khususnya yang berada di dalam DPRD DKI Jakarta sudah mulai bersuara juga dan menyebut bahwa ini bagaimanapun juga sulit untuk tidak melihatnya secara politis begitu, karena lagi-lagi ada penyebutan nama tokoh di situ dan ada gerakan yang fokus kepada untuk membela tokoh. Mas Hadi, Anda sendiri melihatnya bagaimana secara politis? Ya, ketika bicara tentang MUI yang ingin bikin Cyber Army, ingin mendukung ulama misalnya, memproteksi dari info hoax termasuk Gubernur DKI, itu juga bicara politik, Mas Tim.
Hmm. Jadi politik itu bukan melulu soal dukung-mendukung, coblos-mencoblos saat pilkada saja. Tapi ketika ada kebijakan, ketika ada perang opini, itu juga bicara politik dalam skala yang umum. Yang tidak habis pikir itu, ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba MUI DKI Jakarta bikin cyber army untuk melindungi ulama dari info-info yang katanya itu hoax ya, ataupun fitnah. Kita kan tidak pernah tahu bahwa ada ulama-ulama yang kemudian kena berita hoax dan informasi-informasi sadis lainnya. Baiknya memang MUI nyebutin tuh berapa ulama yang selama ini misalnya diserang oleh para buzzer itu. Sehingga ada fakta dan data misalnya, sehingga pasukan cyber army itu memang relevan untuk dibentuk. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya kira MUI Jakarta juga harus berani perang dong ke orang yang ngaku-ngaku ulama tapi isi ceramahnya itu memprovokasi gitu ya. Ngajak boykot, mengkafir-kafirkan orang lain, mazhabnya takfiri dan seterusnya. Itu kan YouTube-nya bertebaran sampai sekarang di mana-mana, tapi kemudian tidak ditindak. Ataupun misalnya dakwah digital yang disebut Mas Enda itu penting sebagai counter narasi, biar orang tidak ngaku-ngaku Islam gitu, ngerti agama, tapi isinya kok caci maki gitu, menghina orang, suka mengkafir-kafirkan orang yang tidak sealiran gitu ya, mengkapling surga dan neraka dan semacamnya. Itu penting ketimbang misalnya membuat cyber army. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, MUI ini kan lembaga keagamaan, khusus melindungi kelompok-kelompok Islam. Apa urusannya bela-bela Anies? Kalau Anies dianggap sebagai mitra kerja, kenapa Kapolda tidak dianggap sebagai mitra misalnya? Ataupun kenapa Jokowi dianggap tidak sebagai mitra? Bukankah MUI Jakarta juga berdekatan tuh dengan istana yang hampir tiap hari juga istana itu dibully, dicaci maki dan seterusnya. Jadi kalau mau semua pejabat publik harus dilindungi, bukan hanya Anies. Maka tak heran kalau kemudian misalnya tuh ada yang politisi PKB misalnya, ini jangan-jangan ada kaitannya dengan dana hibah yang 10 sekian M itu. Karena secara spesifik ya. Jadi Pak Ustadz Faid, sorry to say, Afwan ini harus saya katakan gitu. Alibinya nggak kena. Seakan-akan media itu salah kutip dan amatiran. Jelas kok di semua media itu. Dan ini media mainstream yang ngutip. Akan bikin cyber army, mendukung ulama dan Anies. Mendukung ulamanya mungkin tidak ada soal, tapi ketika mendukung Anies Baswedan dari serangan para buzzer karena Anies kerjanya bagus, ini sudah soal pro kontra tentang bagaimana melihat Anies secara umum. Jangan melihat bahwa jejak digital yang ditulis oleh teman-teman itu adalah amatiran ya. Tapi ini kerja-kerja profesional yang tentu saja sudah cover both side ya. Based on realitas politik yang pasti itu terucap dari Ketua MUI Jakarta. Jadi bagi saya ketimbang mencari pembenaran, membuat satu argumen-argumen yang sebenarnya semakin menjauhkan dari argumen yang sesungguhnya, sebaiknya MUI bikin klarifikasi secara terbuka soal kekisruhan ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf. Gampang saja kok, pasti dimaafkan. Bukan mencari pembenaran seakan-akan ini berita kok cuman sepotong-sepotong, tidak paham konteks gitu ya. Karena ini yang saya kira perlu diluruskan ya Mas. Baik, nah, Pak Faiz mungkin mau menjelaskan, tapi kita akan jeda sebentar. Tadi Mas Adi juga sudah mungkin mengenai dana hibah lebih dari 10 miliar tadi. Ini mungkin Mas Faiz juga ingin menjawab mengenai hal tersebut. Akan dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.